Bulan ini saudara kita masuk di dalam sebuah seri firman Tuhan yang baru yang akan saya beri judul The God of Miracles. Itulah yang dikatakan dalam Keluaran 15 ayatnya yang ke-11. Kita buka yuk Bapak Ibu. Siapakah yang seperti engkau? Saya bacakan. Di antara para Allah ya Tuhan. Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu. Saya senang kata-kata ini saudaraku. Menakutkan karena perbuatanmu. Ini bukan menakutkan scary ya saudaraku. Ini menakutkan in the sense of gentar. Karena betapa dahsyat perbuatan Tuhan. Perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang tahu saudara dan saya menyembah Tuhan yang adalah sang pembuat keajaiban. He is the miracle working God. Kita menyembah Allah sang pembuat keajaiban. Dan tahukah saudara sesungguhnya ayat yang baru saja saudara baca tadi itu adalah penggalan dari lagu yang dinyanyikan oleh Musa dan bangsa Israel. Lagu yang dinyanyikan oleh Musa dan bangsa Israel kenapa saudaraku? Karena Tuhan mengerjakan perbuatan dahsyat di depan mata mereka. Finally loh saudaraku. Bukan setelah couple months, bukan setelah beberapa tahun. Setelah ratusan tahun, bangsa Israel berjalan keluar dari tanah Mesir sebagai bangsa yang bebas. Mereka bukan lagi budak, saudara. Mereka keluar sebagai bangsa bebas. Dan amazingnya lagi Bu, mereka tidak keluar dengan tangan kosong. Mereka keluar dibawain emas, dibawain perak, dibawain kain-kain mahal Bu. Mereka keluar sebagai orang bebas. Akan ada orang-orang di tempat ini. Tuhan kerjakan perkara dahsyat atas hidupmu. Apa yang engkau akan berkata, tidak bisa tidak engkau harus berkata, ini pasti Tuhan. Tapi masalahnya, keluar dari bangsa Mesir Pak, gak berapa lama Firaun berubah pikiran. Mereka yang tadinya mau melepaskan bangsa Israel, Firaun berubah pikiran Bu. Ada di sini yang kadang ngalami seperti ini. Pastor, Tuhan itu sudah tolong saya. Lah tapi kok diizinkan lagi? Tuhan sudah tolong, tapi belum selesai. Masalah datang lagi. Berapa banyak di sini yang sadar saudaraku, iblis gak akan pernah senang penggenapan janji Tuhan terjadi atas hidupmu. Jangan jadi orang Kristen yang naif aminnya yang paling keras. Jangan jadi orang Kristen yang manja aminnya yang paling keras. Kalau iblis gak senang, tapi janji Tuhan sudah diberikan, ngotot aja pegang janjinya saudara. Justru salah besar, iblis gak seneng, janji Tuhan di depan, saudara malah mempertanyakan Tuhannya. Lah orang Tuhan udah janji kok, itu janji, pasti digenapi. Dan tapi di dalam prosesnya itu tergenapi, ya pasti gak suka lah iblisnya. Jangan pertanyakan Tuhannya, lawan iblisnya, pegang kenceng janji Tuhannya. Sampai pada saat itu saudaraku, dengar ini, kalau itu yang saudara alami, saudara sempat mengalami masa-masa seperti itu, berseru kepada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Itu langkah yang salah saudara. Berseru sama Tuhan, Tuhan tolong. Karena pada saat saudara berseru, saya belajar dalam kehidupan saya ya saudaraku, di tengah masalah, cari rema Tuhan. Sampai Tuhan bicara sama Musa, acungkan tongkatmu. Musa acungkan tongkatnya, tiba-tiba saudaraku, angin dari timur. Tuhan kirimkan angin dari timur yang begitu kuat sampai laut terbelah. Masalahnya bukan di tongkatnya Bu. Kadang banyak orang Kristen suka salah. Pastor si A suruh gini, si A ngelakuin gini jadi, saya ngelakuin kok gak jadi. Bukan tongkatnya. Kalau saat itu saudara mau coba-coba pakai tongkat ngelakuin sama seperti Musa, belum tentu jadi. Masalahnya bukan di tongkatnya, di remanya. Karena yang penting remanya. Saudara mau ikut-ikut, kalau saudara gak dapat rema dari Tuhan, saudara tabrak ya gak bisa. Tapi ketika dapat rema dari Tuhan, taat jadi. Musa acungkan tongkat itu saudaraku. Angin timur berhembus begitu kuat. Kebayang gak Bu? Ada daratan di dalam lautan. Bangsa Israel berjalan di laut kering. Hari ini saya ingin mengatakan ini kepada saudara. Tuhan yang saudara sembah bukan sembarang Tuhan. He is the miracle working God. Boleh saya deklarasikan ini atas hidupmu saudaraku. Engkau yang hari-hari ini ada di dalam situasi terjepit. Tangkap ini saudara. Engkau yang ada di situasi terpojok. Engkau yang seolah-olah kayak merasa gak ada jalan keluar. Sama seperti bangsa Israel ini. Saya deklarasikan atas hidupmu. The miracle working God bekerja. Buka jalan atas hidupmu. Engkau yang hari ini ngerasa ya saudaraku di belakangmu. Ini yang dialami bangsa Israel. Di belakang pasukan besar Bu nyerang. Depan laut. Mundur kena.
maju tetap kena, Bu. Tapi bukankah Allah kita selalu dahsyat? Bukankah Allah kita selalu dahsyat? Hari ini saya mengajak saudara untuk belajar mempercayai the miracle working God. Ini yang Tuhan katakan sama Yeremia, saudara. Karena kadang kita orang Kristen sukanya begitu. Sudah pernah lihat perbuatan dahsyatnya Tuhan, tapi lupa. Sudah lihat, sering lihat, tapi waktu ngadepin masalah lagi, lupa loh, Bu. Segampang itu loh mempertanyakan Tuhan. Padahal mengalami nggak penyertaan? Alami. Saudara datang hari ini di tempat ini nggak mungkin kalau nggak penyertaan Tuhan. Tapi sering kali kita lupa. Sampai Tuhan tuh ngomong dalam Yeremia 32 ayat 26-27. Coba saya bacakan. Firman Tuhan datang kepada Yeremia. Saya ganti ya. Firman Tuhan datang kepada Ani. Saya ganti ya. Firman Tuhan datang kepada Budi. Saya ganti ya. Firman Tuhan datang kepada Nita. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Saya dan saudara sepakat, ini bukan pertanyaan. Sepakat ya saudara? Kita orang Kristen lah, tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, aminnya yang paling keras. Kita ngerti, tapi kenapa sampai Tuhan ngomong macam begini? Karena kadang orang Kristen, waktu kita kecil kita belajar di sekolah minggu. Allahku luar biasa. Benar kan semua orang Kristen tahu lagu ini kan? Allahku luar biasa. Oh, kalau nyanyi mantap. Allahku luar biasa, persoalanku biasa. Sekarang kreatif, lagunya diubah saudara. Allahku luar biasa, tapi pastor, persoalanku lebih luar biasa. Loh kan orang Kristen sukanya gitu toh saudara. Sampai akhirnya Tuhan itu ngomong. Dalam Yeremia Tuhan itu sampai ngomong. Tuhan ngomong, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Hari ini ya saudara, saya bisa merasakan Tuhan berdiri di depan saudara, dia tanya. Sebagian dari saudara itu mempertanyakan Tuhan, what should I do Tuhan, bagaimana? Dia berdiri di depan engkau, dia bicara, anakku adakah yang mustahil buat aku? Jangan pernah melupakan ini saudaraku. Engkau tidak menyembah sebarang Tuhan. Waymaker, miracle worker, itu Tuhan yang kau sembah. Bahkan di saat tidak ada jalan, dia buat jalan. Saat tiada jalan, di saat saudara gak bisa ngeliat, dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Dan dengar saudaraku, dalam semuanya itu dia menuntunku dan memeluk diriku. Dia tidak membawa saudara tanpa memegang, tanpa, dia tidak pernah lepaskan tangan saudara. Dengan kasih dan kuasanya setiap hari baru, saya perkatakan ini atas hidupmu, dia buat jalan. Bahkan di titik yang mustahil sekalipun, jangan pernah batasi Tuhanmu. Masalahnya orang Kristen sukanya gitu loh saudara. Dulu ditolong dengan cara gini, besok lagi butuh, berpikir, dulu sudah pernah gini, besok juga gini. Tuhan saudara itu kreatif. Saya bacakan satu ayat ya saudara. Betapa, saya tuh seneng banget ayat ini sudah. 2 Raja-Raja 3, yuk kita lihat ayat 16-18. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Maksudnya gimana sudah? Satu kali Yosafat itu sedang dalam keadaan terjepit Bu. Mereka harus perang, tapi jalur untuk air masuk itu ditutup sama musuh. Mereka nggak punya air sudah. Boleh saya ajak saudara bayangkan orang mau perang nggak punya air. Apa yang terjadi kira-kira Bu? Sebagian orang ngomong manusia itu nggak makan nggak apa-apa, tapi kalau nggak minum, nah 70% tubuh kita ini terdiri dari air saudara. Mereka harus perang, tapi nggak punya air. Ada di sini yang ngalami kayak gitu. Saudara harus perang, saudara harus memperjuangkan perusahaan saudara, tapi saudara nggak punya hal yang esensial untuk itu terjadi. Saudara harus memperjuangkan keluargamu, tapi saudara nggak punya hal yang esensial untuk itu terjadi. Bangsa Israel harus perang, nggak punya air. Berserulah mereka sama Tuhan minta air. Saya berdoa di tempat ini ya saudaraku, ada orang-orang yang ketika menghadapi masalah berserunya sama Tuhan ya. Jangan cari pertolongan manusia, boleh kita usahakan dengan ini itu dan lain sebagainya boleh, tapi berserunya harus sama Tuhan ya. Ketika bangsa Israel berseru sama Tuhan, saya tuh seneng banget jawabannya Tuhan sudah. Suruh bikin parit, masuk akal dong.
Parit untuk apa saudara? Nampung air. Coba saya ajak saudara berpikir, kira-kira kondisi nggak ada jalan ditutup Bu, satu-satunya yang terpikirkan oleh saudara, air datang dari mana? Hujan, bener? Ya dong, masuk akal kan? Disuruh Tuhan bikin parit, mikirnya gimana? Bakal turun hujan deres, disuruh bikin parit. Tapi ayat 17 ngomong Bu, yuk coba dicermati lagi, ngomongnya apa? Ayat 17, 23. Sebab beginilah firman Tuhan apa? Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Jalan ditutup, nggak bisa masuk air. Satu-satunya jalan, hujan. Tapi Tuhan ngomong, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Oh saya tuh kalau sama Tuhan tuh senengnya gitu sudah. Tuhan itu sering ngajak kita ya. Yang disuruh Tuhan, yang dikatakan Tuhan nggak masuk akal. Kita dengan keterbatasan otak manusia kita ini baru berusaha memahami Pak. Gimana ya caranya? Tuhan gak datengin angin, gak datengin hujan, tapi Tuhan janji paritmu penuh. Tentunya loh Bu, mikirkan. Orang Jawa bilang piye Tuhan, gitu kan. Gimana? Kita ini baru di dalam stage berusaha memahami. Tuhan ayat 18 dah ngomong, ini kan manusia lagi mikir nih saudara. Berusaha mencoba memahami jalannya Tuhan. 18 Tuhan ngomong, itu pun perkara ringan di mataku. Tuhan lucu tau saudara. Yang tadi aja Tuhan ngomong, kamu dapat air tanpa hujan, tanpa angin. Kita masih mikir, belum masuk. Tuhan ngomong, buat aku itu perkara kecil. Belum selesai, kita masih mikir, hujan aja belum ada saudaraku, air belum datang, Tuhan sudah ngomong. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Tuhan itu seringkali membawa kita 2-3 langkah di depan. Kita di sini masih bingung-bingung. Belum kelihatan jalan keluar. Tuhan dari atas sudah ngomong, itu kecil. Belum juga pertolongannya datang. Tuhan sudah ngomong, kamu bakalan menang. Saya berdoa ya ada orang-orang di sini yang bisa melihat apa yang saya bagikan ini saudara. Ada orang-orang di sini yang saudara bisa berkata atas permasalahan, atas bisnismu, itu pun kecil di mata Tuhan. Ada orang-orang di sini yang berani berkata atas persoalan rumah tanggamu, itu pun kecil di mata Tuhan. Ada orang-orang di sini yang berani berkata atas masa depanmu. Saudara masih bingung mikirin sekarang kenyataannya kacau balau. Tuhan dah ngomong, masa depanmu itu gilang gemilang. Masa depanmu itu damai sejahtera adanya. Apa yang ingin saya sampaikan? Belajar untuk menyadari engkau menyembah the miracle working God. Itu yang dialami Ayub. Berapa banyak dari saudara dan saya setuju yang dialami Ayub itu sudah beyond belief. Setuju lah saudara. Jujur kalau itu terjadi zaman sekarang ya, saudara anak mati semua, perusahaan bangkrut, istri lari, badan sakit, masih nyembah Tuhan? Jujur aja saudara. Akan ada banyak orang Kristen mundur kok kalau ngalami yang dialami Ayub. Tapi boleh gak saya ajak kita ngelihat terlepas dari apa yang dialami Ayub. Ayub 5 ayat 9 kita lihat yuk. Orang Kristen kan kalau dalam kondisi kayak gitu kan selalu, kenapa Tuhan izinkan, saya udah pelayanan, saya udah ke gereja, kenapa Tuhan izinkan? Lihat perkataan Ayub saudara. Ayub 5 ayat 9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Buka Ayub pasal 5, cek di sana. Tuhan sudah keluarkan Ayub dari masalahnya belum? Ceritanya masih jauh Bu, pasal 5 itu masih jauh. Tapi di momen di mana Ayub mengalami masalah besar-besarnya saudara, Ayub ngomong, Tuhanku itu Tuhan yang suka buat perkara ajaib, tidak terpikirkan, yang dia kerjakan di luar nalar pikiran. By the way saudara, Ayub gak ngomong kayak gitu cuma sekali. In case saudara berpikir ya mungkin saat itu aja Ayub terinspirasi gitu. Terus Ayub ngomong begitu. Buka Ayub 9 ayat yang ke-10. Sekali lagi Ayub ngomong apa? Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga. Dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Buat Ayub masalahnya masih jalan terus Pak. Masalahnya belum hilang. Pasal 9 ayat 10 itu by the way Pak. Kesusahan Ayub itu sampai pasal 42. Sederhananya gini saudara, masalahnya itu 42 pasal. Itu kalau zaman dulu saudara, di generasi saya nonton sinetron Tersanjung gitu loh saudara. Seri 1 rampung gitu, selesai saudara. Seri 2, 3 gak tahu. Terakhir Tersanjung itu sampai berapa ya? Ada gak di sini yang berkata, Pastor, kisah hidup saya, kesulitan hidup saya itu kalau ditulis itu kayak Ayub 42 pasal. Loh so what saudara, emangnya kenapa? Kalau 42 pasal kenapa? Karena Ayub di dalam 42 pasal penderitaannya tidak fokus pada masalah saudara. 42 pasal dia menderita. Dia fokusnya, Tuhanku itu sanggup
bikin perkara ajaib. Tuhanku, masalahku boleh jutaan, tapi keajaibannya Tuhanku miliaran. Itu dengan kata lain Ayub tuh mau ngomong kayak gitu sudah. Nggak masalah. Masalahnya sampai 42 pasal. Tapi karena fokusnya nggak salah. Fokus bukan pada masalah. Fokus pada sang pembuat keajaiban. Lihat ayat 10, pasal yang ke-42. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Mau 42 pasal nggak apa-apa. Yang penting ayat 10 terjadi. Sudah 42 pasal, ayat 10 masih nggak terjadi. Itu parah saudaraku. 42 pasalmu harus berhenti di ayat 10. Atas hidupmu saya perkatakan saudaraku, jangan terus lihat masalah. Belajar seperti Ayub, lihat the miracle working God. Boleh 42 pasal, tapi di ayat yang ke-10 dia kembalikan 2 kali lipat atas hidupmu. Mau masalahnya miliaran gimana Pastor? Nggak apa-apa. Kenapa memang kalau masalahnya miliaran? Ini yang dikatakan Yohanes saudara. Berapa banyak dari saudara ya belajar mencintai Alkitab saudara. Alkitab itu so sweet. Belajar mencintai Alkitab. Yohanes tuh sampai bilang gini saudara. Yohanes 21 ayat 25. Masalah banyak nggak apa-apa saudara. Kenapa? Orang Kristen takut masalah saudara. Dari dulu kan pertama terima Yesus juga gak dijanjiin ikut Tuhan gak ada masalah kan. Kenapa menghindari masalah? Masalah gak pernah bisa dihindari. Tapi ketahui satu hal ini, Yohanes 21 ayat 25 ngomong gini, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Jikalau semua itu harus ditulis satu persatu, agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Artinya apa saudara? Mau masalah saudara berjuta-juta, bermiliar-miliar, mujizat, keajaiban, pertolongan, kalau mau ditulis tidak ada yang bisa menampung di muka bumi ini. Masalahnya miliaran sekalipun, pertolongannya triliunan. Saya mengajak saudara untuk bisa melihat ini loh saudaraku. Tuhanmu tidak sekecil yang kau pikirkan. Karena di momen pandemi ini saya melihat ada banyak orang Kristen yang otot imannya tuh jadi lemah. Kalau saudara mau jujur, di masa pandemi banyak orang Kristen tidak lagi bisa mempercayai keajaiban Tuhan. Izinkan saya hari ini berkata kepada saudara, belajar percaya sekali lagi, trust him again, percayai lagi. Pastor yang kenyataannya di depan mata, ya kenyataannya mau apa? Belum selesai pasalnya kok saudara. Ya betul memang kenyataannya, Ayub juga kenyataannya begitu. Tapi selama kisahmu belum selesai, tidak ada kata mundur saudara. Selama kisahmu belum selesai. Ini yang saya deklarasikan atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. The miracle working God, saudara. Dia mengerjakan dengan caranya yang ajaib. Dia masih terus bergerak. Jangan batasi caranya, saudara. Tidak terpikirkan di otak. Ya memang keterbatasan otak kita kok, saudara. Mau gimana? Siapa kita ini kalau mau dipikir? Dia punya 1001 jalan. Satu yang saya ingin ingatkan saudara. Di momen dimana saudara gak bisa memahami itu, Pak. Ketika janjinya dengan kenyataan menurut saudara itu langit dengan bumi. Hati-hati dengan perkataan. Kenapa saudara? Saya ajak baca satu ayat ya. 2 Raja-Raja 7 ayatnya yang pertama sampai kedua. Berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, begini firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Masih ingat kisah ini enggak saudara? Ini kisah ketika bangsa Israel mengalami kelaparan parah. Pastor, yang namanya kelaparan itu separah apa tuh? Parahnya saudaraku sampai di titik yang ibu-ibu mulai memotong anaknya, merebus anaknya dan memakan anaknya sendiri. Baca saudaraku, dalam Alkitab ada kok. Saya nggak bikin-bikin. Ayat ini ada, baca aja di 2 Raja-Raja itu apa yang terjadi. Israel pernah mengalami kelaparan yang begitu parah. Artinya apa saudara? Bahkan bangsa pilihan Tuhan pun bisa ngalami masalah. Siapa kita ini saudara? Nggak ada apa-apanya. Jadi kalau saudara dan saya ngalami masalah, Israel pernah ngalami dalam kondisi separah itu. Saudara tidak sampai memakan anak saudara kan? Ini sudah sampai di titik yang begitu parah loh saudara. Anaknya sendiri dipotong. Bahkan ada ibu-ibu yang bertengkar gara-gara mereka sepakatan gantian motong anaknya yang ini dulu, besok anaknya yang itu. Anaknya yang ini udah dipotong, besoknya anaknya yang itu gak jadi dipotong. Marah saudara. Ngeri gak saudara? Keadaan yang sampai moralnya udah bobrok, udah habis. Di waktu seperti itu, Elisa datang, Elisa ngomong, besok di waktu yang sama, keadaan berubah total. Barang-barang yang tadinya harganya mahal, besok jatuh semua. Harganya jadi murah. Siapa orang percaya?
Tapi masalahnya, ayat 2 lihat saudara. Perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah itu katanya. Nah ini yang jadi masalah saudara. Saudara boleh belum bisa percaya, tapi jangan ikut-ikutin Tuhan saudara. Perwira ini ngomong, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masa akan hal itu mungkin terjadi? Dan karena perkataannya ini saudara, benar-benar sesuai perkataannya. Elisa menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Bahwa hal itu sulit dipercaya, I agree. Jujur kalau ditanya loh saudaraku, memangnya raja secepat itu percaya bu? Memangnya rakyat Israel percaya? Tapi sekalipun mereka tidak mengerti, mereka diam saudara. Hari ini ada yang saudara merasa tidak mengerti? Bolehkah setidaknya terhadap semua firman-Nya saudara katakan amin? Belum ngeliat, belum terjadi, gak ngerti, tapi belajar. Lagu ini menjadi keputusan saya. Apa yang terjadi saya mungkin gak ngerti saudaraku. Tapi saya katakan, aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia. Belum ngeliat, tapi saya memutuskan untuk setia pada perjanjian yang saya buat dengan Tuhan saya. Itu keputusan saya. Pada saat di kota Solo saya dengar lagu ini, saya nggak bisa tahan air mata saya saudaraku. Karena sesungguhnya secara manusia saya tidak mengerti. Panjangkan talinya, panjangkan kokoh-kokoh pokoknya. Tuhan, padahal banyak jemaat yang saat ini masih ada dalam keadaan terluka. Keadaannya masih porak-poranda. Bagaimana mungkin Tuhan bicara panjangkan, lapangkan? It doesn't make sense to me. Berapa banyak orang yang mundur dari Tuhan, berapa banyak orang yang kepahitan karena melihat kehidupan yang begitu rupa. Tapi Tuhan ngomong keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa mendiami tempat-tempat sunyi. Tapi hari ini saya present di hadapan saudara, saya bawa itu di hadapan saudara. Adakah orang-orang di tempat ini yang mau bangkit berdiri dan berkata, aku percaya pada firman-Mu. Aku tadi ketika saya baca ayat tadi 2 raja-raja tadi, saya seneng sekali. Karena Tuhan tuh seringnya gitu. Kita pikir caranya tuh begini loh. Kalau butuh air gak ada jalan ya hujan turun. Tapi Tuhan ngomong, hujan gak akan turun, angin gak akan turun. Gak akan ada itu semua. Tapi paritmu akan tetap penuh dengan air. Lah gimana caranya Tuhan? Boh, gak tahu gimana caranya. Tapi Tuhan ngomong, bagiku itu pun kecil. Belum selesai bingung, Tuhan sudah ngomong, kamu akan berkemenangan melawan Moab. Saya hanya berdoa saudaraku, apa yang sudah Dia kerjakan di atas kayu salibnya 2000 tahun yang lalu, itu pun kemustahilan. Tapi Dia kerjakan itu buat saudara dan saya. Apakah ada yang terlalu sukar buat Tuhanmu? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Tapi ada satu ayat yang saya lebih suka dari itu, saudaraku. Kalau buat Allah tidak mustahil ya wajar, dia Tuhan. Tapi ada satu ayat yang berkata, sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tidak kebetulan firman ini ada di bulan Oktober ini. Karena bahkan sementara firman ini diberitakan ya saudara, saya bisa merasakan dia sedang memerintahkan angin timur itu untuk berhembus. Dia sedang memerintahkan angin timur itu untuk berhembus. Sejak dari hari ini, terima itu saudaraku. Angin itu berhembus. Saudara akan mulai melihat keajaiban demi keajaiban demi keajaiban demi keajaiban demi keajaiban terjadi. Aku percaya pada firman-Mu. Aku dengan imanku. Jadikanku hamba. Yang terakhir yuk kataku. Percaya pada firman-Mu. Satu persatu bagian Tuhan. Angin itu bertiup. Angin itu melanda satu persatu bagian. Jadikanku hamba milik-Mu. Tetap setia. Tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikanku hamba milik-Mu. Tetap setia. Tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikanku hamba milik-Mu. Suara-suara yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Angkat tanganmu saudaraku, diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Dengar ini saudaraku. Di dalam kisah Kejadian yang tadi saya bacakan, ada 2 orang kusta saudara. Di tengah mereka sudah buntu dan tidak ada jalan. Mereka pergi ke Moab. Mereka menyaksikan apa yang dijanjikan Tuhan tergenapi. Hebatnya itu terjadi dan mereka kembali ke kampung mereka, menceritakan itu kepada banyak orang dan mengajak banyak orang mengalami. Itu yang jadi atas hidupmu. Amin. Engkau tidak mengalami sendirian saudara. Engkau ceritakan kepada banyak orang. Engkau mulai ajak orang-orang ngalami yang kau alami. Atas hidupmu diberkatilah kesaksian dan pemberitaan Injil-Mu. Pulang saudaraku dengan membawa sukacita, damai, sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, katakan dengan suaramu yang paling keras.